Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Hai teman-teman, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian rekayasa perangkat lunak. Oke, apa sih pengertian dari rekayasa perangkat lunak? Program ada yang dapat dieksekusi yang melayani beberapa tujuan komputasi. Perangkat lunak dianggap sebagai kumpulan kode pemrograman yang dapat dieksekusi. Pustaka dan dokumentasi terkait software bila dibuat untuk kebutuhan tertentu tersebut. Produk software rekayasa di sisi lain adalah tentang mengembangkan produk menggunakan prinsip dan metode ilmiah yang didefinisikan dengan baik. Jadi, kami dapat mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai cabang teknik yang terkait dengan pengembangan produk perangkat lunak menggunakan prinsip, metode, dan prosedur ilmiah yang didefinisikan dengan baik. Hasil ini disebut juga rekayasa perangkat lunak. Oke, lanjut. Kebutuhan teknik perangkat lunak. Kebutuhan teknik perangkat lunak, kebutuhan rekayasa perangkat lunak muncul karena tingkat perubahan yang lebih tinggi dalam persyaratan pengguna dan lingkungan. Tempat perangkat lunak bekerja lebih mudah membangun dinding daripada rumah atau bangunan. Demikian pula karena ukuran perangkat lunak menjadi besar, teknik harus melangkah untuk memberikan proses ilmiah. Jika proses perangkat lunak tidak didasarkan pada konsep ilmiah dan teknik, akan lebih mudah untuk membuat ulang perangkat lunak baru daripada menskalakan yang sudah karena industri. Perangkat keras telah menunjukkan keahliannya dan manufaktur yang besar telah menurunkan harga perangkat keras komputer dan elektronik. Tapi biaya perangkat lunak tetap tinggi jika proses yang tetap tidak disesuaikan. Sifat perangkat lunak yang selalu tumbuh dan beradaptasi sangat bergantung pada lingkungan tempat pengguna bekerja. Jika sifat perangkat lunak selalu berubah, peningkatan baru perlu dilakukan pada perangkat yang sudah ada. Disinilah rekayasa perangkat lunak memainkan peran yang baik. Oke, lanjut. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yaitu SDLC. Apa itu SDLC? Yaitu siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja yang mendefinisikan langkah-langkah yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak di setiap fase. Ini mencakup rencana terperinci untuk membangun, menerapkan, dan memelihara perangkat lunak, yaitu SDLC ini. Mendefinisikan siklus lengkap pengembangan suatu semua tugas yang terlibat dalam perencanaan ini, pembuatan, pengujian, dan penerapan produk perangkat lunak. Oke, lanjut. Tujuan SDLC apa sih? Nah, di sini ada tujuannya nih. Tujuannya adalah untuk memberikan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. SDLC telah mendefinisikan tahapannya sebagai pengumpulan kebutuhan desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Penting untuk mengikuti tahapan-tahapan untuk menyediakan produk secara sistematis. Misalnya, perangkat lunak harus dikembangkan dan tim dibagi untuk mengerjakan fitur produk dan diizinkan bekerja sesuai keinginan. Salah satu pengembangan memutuskan untuk mendesain terlebih dahulu, sedangkan yang lain memutuskan untuk membuat kode terlebih dahulu yang lainnya pada bagian dokumentasi. Hal ini akan menjadi pengumpulan dan analisis kebutuhan selama fase ini. Oke, lanjut. Di sini ada tahapannya. Ada development,
maintenance, recruitment, gathering dan analisis, desain, implementation, dan testing. Tahapan ini diberikan di bawah fase pengumpulan dan analisis kebutuhan rancangan implementasi atau pengkodean, menguji penyebaran pemeliharaan. Oke, lanjut. Proyek pengembangan perangkat lunak praktis. Apa sih perangkat lunak praktis ini? Dalam proyek pengembangan perangkat lunak praktis, mode air terjun klasik sulit digunakan. Jadi mode air terjun berulang dapat dianggap menggabungkan perubahan yang diperlukan pada model air terjun klasik agar dapat digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak praktis. Ini hampir sama dengan model air terjun klasik, kecuali beberapa perubahan dilakukan oleh meningkatkan efisien pengembangan perangkat lunak. Model air terjun intrep memberikan jalur umpan balik di setiap fase-fase. Oke, lanjut guys. Nah, di sini ada feasibility study, recruitment analysis, dan special phase, dan design, coding, and unit testing, integrated system, dan maintenance. Ketika kesalahan terdeteksi di beberapa fase selanjutnya, jalur umpan balik ini kemungkinan koreksi kesalahannya yang dilakukan oleh programmer selama beberapa fase jalur umpan balik. Oke, lanjut. Model prototyping. Apa sih mode prototyping? Model prototyping adalah salah satu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yaitu model SDLC yang paling populer digunakan. Model ini digunakan ketika pelanggan tidak mengetahui persyaratan proyek yang tepat sebelumnya. Dalam model ini, prototipe produk akhir pertama kali dikembangkan, diuji, dan disempurnakan sesuai umpan balik pelanggan berulang kali hingga prototipe akhir yang dapat diterima tercapai yang menjadi dasar untuk mengembangkan produk akhir. Dalam model proses ini, sistem diimplementasikan secara parsial sebelum atau selama tahap analisis sehingga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melihat produk di awal siklus hidup. Prosesnya dimulai dengan mewawancarai pelanggan dan mengembangkan model kertas tingkat tinggi yang tidak lengkap. Dokumen ini digunakan untuk membangun prototipe awal yang hanya mendukung presentasi dalam diinginkan oleh pelanggan. Oke, lanjut. Requirement analysis. Apa sih requirement analysis ini? Analisis atau analisis kebutuhan adalah proses mendefinisikan harapan pengguna untuk aplikasi yang akan dibangun atau dimodifikasi. Ini melibatkan semua tugas yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, analisis kebutuhan berarti menganalisis, mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengelola perangkat lunak atau persyaratan sistem. Persyaratan sistem kualitas tinggi didokumentasikan, dapat ditindaklanjuti, terukur, dapat diuji, dapat dilacak, membantu mengidentifikasikan peluang bisnis atau didefinisikan untuk memfasilitasi desain sistem. Lanjut, seperangkat pedoman. Nah, di sini ada draw the context diagram, development prototypes optional, model the recruitment, finalis the recruitment. Oke. Fase persyaratan menerjemahkan ide-ide di benak kalian ke dalam dokumen formal, keluaran dari tahap persyaratan. Jadi keluaran ini dari fase ini adalah sekumpulan persyaratan yang ditentukan secara formal yang diharapkan lengkap dan konsisten. Sedangkan input tidak memiliki satupun properti ini, jelaskan proses penetapan persyaratan tidak bisa sepenuhnya formal. Itu sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf atau ada kesalahan kata.
Selamat siang untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Selamat jumpa, bye bye.